Shalom, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online GKJ Cimahi. Sungguh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melalui tahun 2021. Kekuatan dan penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita dapat menjalani hidup di tahun 2021. Di penghujung tahun 2021 ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Pelayan firman pada ibadah hari ini, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Jemaat, mari bangkit berdiri. Bersama semesta, kita melihat kembali jejak-jejak langkah di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah, suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2021 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan ini? Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa, serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon belas kasih-Mu. Amin. Umat, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 258 bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat kepadamu. Jemaat, mari bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 5-6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikian sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan. Pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 388 bait yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Umat bersilakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari terakhir tahun pemberian-Mu ini ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu, bersekutu di dalam doa. Kami ingin melihat kembali karya Allah sepanjang tahun ini, berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa kami rasakan melalui ibadah dan juga perenungan firman-Mu ya Allah. Sehingga biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, di penghujung tahun ini, di hari terakhir ini, cahaya kasih Tuhan selalu kami rasakan di dalamnya. Urapi hamba-Mu ya Allah yang menyampaikan sabda Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 21. Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan
21. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini tanggal 31 Desember. Akhirnya kita melewati juga. Meskipun mungkin tinggal beberapa jam lagi kita akan menutup tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, tema kita permenungan kehidupan. Sehingga saya mengajak kembali Ibu Bapak Saudara, menolehlah. Ingat sekejap ke belakang. Ya, menoleh untuk sementara ke belakang. Melihat apa? Melihat semua rangkaian peristiwa yang sudah kita lewati dan kita alami. Akan tetapi sejenak, sama seperti orang yang sedang berkendara, dia akan melihat ke belakang dengan kaca spion ataupun kaca yang di depan. Hanya sejenak, tidak terlalu lama melihat. Mengapa demikian? Karena yang di depan itulah yang menjadi fokus. Melihat ke belakang, kanan, kiri, dan juga belakang, tepat di belakang. Untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga dan mawas diri. Jikalau kita ingin ke kanan ataupun ke kiri, mempersiapkan ada tidak sesuatu hal yang di belakang kita. Sehingga apa? Melihat ke belakang dalam rangka kita mawas diri, berjaga-jaga. Dan itulah juga permenungan kita saat ini. Untuk apa? Menutup tahun 2021 dan mengawali tahun 2022. Sejenak menengok ke belakang. Apa yang Ibu Bapak rasakan, Saudara rasakan saat menengok ke belakang di tahun 2021 ini? Ya, betul sekali. Ada banyak tangis, tawa, canda, ada banyak perjumpaan, akan tetapi juga banyak perpisahan. Ada banyak kesuksesan, akan tetapi juga banyak kegagalan yang kita rasakan. Itu semua teranyam menjadi satu. Tidak lebih dan tidak kurang. Akan tetapi, saat kita sudah melihat dan siap untuk menapaki tahun 2022 ke depan nanti, yang fokus yang ada di depan kita, yang saya sampaikan tadi di depan, apa yang terjadi? Itu jugalah yang mungkin akan muncul di sepanjang kehidupan kita nanti. Perjumpaan, perpisahan, tangis, tawa, canda, kegagalan, kesuksesan teranyam menjadi satu. Satu hal yang pasti, firman Tuhan hari ini. Dengan keberadaan apapun, malaikat Tuhan akan menghampiri. Untuk apa? Memberikan tugas perutusan dari Tuhan. Itulah yang terjadi Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Kristus saat kita membaca kembali bacaan kita. Sama seperti itu ulang peristiwa Natal saat malaikat bertemu para gembala yang sedang beristirahat saat itu. Ya, inilah juga yang terjadi di dalam tahun 2022 yang akan kita hadapi nanti. Apa itu?
Tuhan melalui malaikatnya akan menjumpai kita di tengah keterbatasan kita, bahkan mungkin di tengah kelelahan kita, sama seperti gembala yang saat itu sedang lelah. Justru Tuhan hadir. Ibu bapak, Tuhan hadir melalui malaikatnya kepada gembala. Bukan justru gembala itu disuruh, ya tenang ya, udah kamu istirahat. Enggak, justru diberikan tugas. Cepat-cepat datang, kalau enggak bayi itu akan pindah tempat gitu ya. Ya inilah juga yang terjadi. Tuhan mungkin datang di tengah kelemahan kita di tahun yang akan datang nanti. Justru bukan untuk kita berleha-leha atau beristirahat, enggak. Justru akan ada tugas yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa itu? Yang pastinya tugas untuk mewartakan kabar sukacita. Sehingga apa, di bagian yang pertama ini kita diajak untuk siap sedia menjadi pewarta akan karya Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah kelemahan kelelahan tadi ada tugas. Akan tapi tugas itu dilakukan tidak dengan sungut-sungut, dengan sukacita. Mereka bergegas untuk berjumpa. Dan tidak hanya itu, mereka pun bercerita kepada banyak orang mengenai peristiwa yang dialami, sehingga banyak orang menjadi percaya. Nah, ini yang luar biasa untuk saya di bagian yang kedua ini. Tuhan mungkin memberikan tugas di tengah kita sedang lemah, di tengah kita sedang tidak berdaya. Akan tapi kita belajar dari para gembala. Tugas itu kita lakukan tidak dengan sungut-sungut, akan tapi penuh dengan sukacita. Karena apa? Meyakini ada karya Tuhan yang akan menopang dan menguatkan. Tahun 2022, ibu bapak pun siap untuk memberikan ataupun diberikan tugas oleh Allah menjadi saluran berkat. Ibu bapak, saudara dan saya pun siap untuk apa? Menggapai tugas itu. Tahun 2022 menjadi tahun berkat untuk ibu bapak, saudara dan saya. Menyampaikan kabar sukacita. Sama seperti gembala. Mungkin di tengah kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Akan tetapi kita belajar seperti gembala. Yang dia terus mau menyampaikan. Sehingga banyak orang tercengang. Sehingga banyak orang akhirnya percaya. Kalau kita lihat di bagian ini. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada mereka. Ya, janji Allah iya dan amin. Apa yang sudah Tuhan janjikan untuk selalu menyertai kita, umatnya, maka itu jugalah yang akan selalu Tuhan berikan. Oleh sebab itu, di tahun ini yang sudah kita tutup, kita siap untuk membuka lembaran baru. Maka kita pun diajak untuk selalu mewartakan kabar sukacita Allah di dalam kehidupan penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan berdiri di
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini saya ingin memberikan waktu untuk ibu bapak saudara menghanturkan doa syafaat pribadi. Menjadi satu ungkapan syukur saat kita dapat dan siap untuk melewati tahun ini dan dimampukan untuk melewati tahun yang akan datang nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami akan mengaturkan ya Allah doa-doa pribadi kami di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas karya penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak hal yang sudah kami lewati yang semuanya teranyam menjadi satu. Yang mungkin masih banyak hal yang belum dapat kami lewati ataupun kami dapat keberhasilan di dalamnya. Akan tetapi kami yakin tahun yang akan datang nanti kami siap untuk Tuhan kembali pakai. Kami siap untuk melanjutkan karya Allah di dalamnya. Tuhan, kami mengucap syukur saat kami dapat melewati tahun ini penuh dengan berkat penyertaan-Mu. Oleh sebab itu, kami pun kembali siap untuk Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kami sebagai orang tua, tuntun sertai kami ya Allah. Kami sebagai anak-anak, tuntun sertai kami ya Allah. Kami sebagai adiuswo, tuntun sertai kami ya Allah. Kami sebagai single parent, tuntun sertai kami ya Allah. Kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di gereja, tuntun sertai kami ya Allah. Kami sebagai karyawan, tuntun sertai kami ya Allah. Kami sebagai ibu rumah tangga, tuntun sertai kami ya Allah. Dan kami sebagai apapun kami, dengan keberadaan apapun kami, tuntun sertai kami, karena kami siap untuk Tuhan pakai. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh, sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk mempersembahkan persembahan dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang kekal dan penuh kemuliaan, sumber segala yang baik, kami mempersembahkan persembahan ini untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu agar segala apa yang kami miliki Kau pergunakan untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ajarkan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 148. Terima kasih, ya Tuhanku. Umat yang dikasih Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.